Halo Sobat Movie, gimana? Sudah mandi belum hari ini? Film The Mule yang terinspirasi dari kisah nyata dan diterbitkan di artikel majalah New York Times ini berkisah seorang veteran perang Korea yang usahanya bangkrut, lalu bekerja menjadi kurir yang tanpa disadarinya telah masuk ke jaringan kartel narkoba. Oke, langsung ambil kunci dan Engine start. berawal di kota Illinois pada tahun 2005, ini adalah Earthstone, seorang veteran perang Korea yang berumur 80 tahun dan pemilik perkebunan Sunnyside Flower. Lalu Elle datang ke sebuah pameran untuk mengikuti sebuah kompetisi bunga lili. Dan Elle memenangkannya. Di tempat lain, anaknya yang bernama Iris akan menikah dan menunggu kedatangan Elle. Ini adalah Ginny, anak dari Iris, dan Mary ibunya yang juga mantan istri dari Elle. Mary yang tahu kebiasaannya Elle, bahwa Elle tidak mungkin hadir karena dia lebih mementingkan hal lain daripada keluarganya. Karena alasan inilah Mary berpisah dengannya. Ya memang saja, karena saat ini Elle sedang merayakan kemenangannya di bar daripada hadir di acara pernikahan anaknya sendiri. Ada 12 tahun berlalu. Perkebunan Elle telah bangkrut dan rumahnya telah disita oleh pihak bank. Maka Elle harus segera angkat kaki. Elle yang tidak tahu harus kemana, lalu pergi ke rumah Iris. Dan secara kebetulan, cucunya Ginny sedang merayakan pesta pertunangan. Ginny sudah besar, cantik lagi. Puh, ngomong apa? Lanjut. Kedatangan Elle membuat Ginny bahagia. Kemudian saat Iris dan Mary yang kembali dari mengambil gaun pengantin dan tahu kedatangan Elle, maka mereka berdua tidak jadi masuk dan pergi dari acara itu. Karena tidak ingin mengacaukan acara cucunya, maka Elle pun juga ikut pergi. Saat akan kembali ke truknya, seseorang bernama Rico yang juga tamu pesta itu mendatangi dan mengajaknya berbincang. Lalu Elle membahas kenangan dengan truknya yang tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas di 41 negara bagian di Amerika Serikat. Kemudian Rico menawarkan pekerjaan, karena saat ini temannya sedang membutuhkan seorang supir. Elle yang butuh pemasukan mendatangi alamat yang sesuai diberikan Rico, yang berada di Texas, dan itu adalah toko ban. Setelah masuk, Elle tidak curiga sedikit pun, karena ada seseorang yang juga memegang senjata. Elle diberi penjelasan bahwa pekerjaannya hanya mengantarkan barang. Lalu orang itu memberi ponsel, dan peraturannya, satu, tidak boleh memakai HP itu untuk menelpon orang lain. Kedua, saat sampai parkiran, dia harus meninggalkan mobilnya sekitar 1 jam, dan tidak boleh dikunci. Ketiga, tidak boleh membuka paket yang diantar. Lalu salah satu orang menanyakan di mana dia harus menaruh paketnya. Karena Elle nggak tahu isi paket yang diantarnya, dengan entengnya Pak Tua ini menjawab, "Suka-suka kau lah asal di belakang." Padahal isinya narkoba, bos. Elle pun segera berangkat sesuai alamat tujuan, yaitu sebuah hotel di Illinois. Saat sampai, Elle mengikuti peraturan kedua. Dia harus meninggalkan truknya selama 1 jam dan tidak boleh dikunci. Setelah kembali, Elle mengecek laci dashboard, dan upahnya sudah ada di dalam. Tiba-tiba ada orang botak yang berinya nomor telepon untuk menghubunginya bila membutuhkan pekerjaan itu lagi. Di kantor kepolisian Illinois, ada seorang agen baru pindahan dari New York, bernama agen Bates.
Panggil Bud aja ya. Bud ini dari divisi DEA, yaitu pemberantasan narkoba. Setelah chit-chat dengan kepala polisi, Bud bertemu dengan agen Vino yang akan membantunya untuk investigasi. Lalu keduanya langsung turun ke lapangan yang diindikasi daerah para pengedar narkoba. Bud yang sudah hafal dengan dunia kartel melihat satu orang yang akan dijadikan target. Target itu bernama Luis Roca, yang merupakan salah satu anggota kartel. Beberapa hari kemudian, saat Luis sedang manicure pedicure, Bud dan Vino mendatanginya, lalu memperkenalkan diri bahwa mereka dari DEA, Unit Pemberantasan Narkoba. Lalu Bud membuat kesepakatan bahwa Luis akan dijadikan informan atau mata-mata dalam kartel. Bila tidak mau, dia akan ditahan dengan dakwaan yang cukup berat. Luis pura-pura bodoh, dan Bud memberitahu bahwa rumahnya telah digeledah dan ditemukan narkoba, 3 senjata api tanpa surat izin, lalu penggelapan pajak, serta pencucian uang. Kalau ini mah di negeri wek-weklen udah biasa. Puh, najis. Lanjut. Dan dengan terpaksa, Luis menerima tawaran itu. L yang bingung melihat rumahnya akan dilelang oleh bank, maka dia harus segera menebusnya. Lalu L menghubungi nomor yang diberikan si botak untuk mengambil pekerjaan itu lagi. Tapi kali ini L membawa mobil baru. Seperti sebelumnya, mobil masuk, sedikit cicet, paket naik, dan langsung gas. Begitu juga saat sampai, mobil ditinggal, dan kembali dalam 1 jam, uang sudah ada. Dan L langsung menebus rumahnya dengan kontan. Setelahnya, L pergi ke bar para veteran. Lalu L melihat barang-barang yang sudah berada di luar, dan ternyata tempat itu habis kebakaran. Pemilik yang juga kawan L tidak mampu membiayai renovasi dan akan menutupnya. Lalu pemilik bar berharap ada anggota klub veteran yang mau membiayainya. L yang setia kawan dan tidak suka menabung, lalu mengambil job itu lagi. Seperti biasa, mobil masuk, sedikit cicet, paket naik, dan langsung gas. Tapi kali ini L agak bimbang dan penasaran, paket apa sebenarnya yang dibawanya, karena dia diupah dengan mahal hanya untuk mengantarkan paket. Dia pun berhenti dan membukanya. L terkejut karena selama ini paket yang diantarnya adalah kokain alias narkoba. Tiba-tiba di belakangnya ada polisi dan menawarkan bantuan bagi kakek tua ini karena berhenti di pinggir jalan. Saat cicet, anjing polisi yang berada di dalam truk K9 itu menggonggong. L yang merasa dalam bahaya lalu masuk mobil, mengambil krim balsem dan dioleskan di tangannya. Saat anjing itu mendekat, L langsung mengusapkan balsem tadi ke hidungnya dan beralasan ingat anjingnya dulu yang mati. Lalu polisi itu menyuruhnya melanjutkan perjalanan. Pinter juga nih kakek. Seperti biasa, setelah mobilnya ditinggal 1 jam, maka L akan menerima uangnya dan digunakan untuk membantu renovasi bar klub para veteran. Di tempat lain, Louis yang sudah bekerja sama dengan DEA membocorkan tentang cara kerja pengiriman barang terlarang itu. Meskipun sudah tahu pakainya narkoba, ternyata kakek ini tidak tobat karena tergiur dengan upah yang tinggi. Lalu bos kartel di Meksiko bernama Laton puas atas kinerja si kakek dan menyuruh Julio untuk turun langsung ke Amerika guna mengawasi si kakek. Karena pengiriman kali ini dengan nilai yang cukup fantastis, yaitu 110 kg
atau sekitar 2,7 juta dolar. Sementara posisinya di Meksiko akan diganti oleh Gustavo dan si Gundul. Saat akan menerima muatan ini, El dihadang oleh Julio dan menjelaskan dia yang memimpin dan mengawasi pengiriman sesuai aturan dan jadwalnya dia. Lalu setelah paket naik, El langsung berangkat dan akan diikuti oleh Julio untuk memastikan paketnya aman dalam pengiriman ke-8 kali ini. Karena lokasi tujuan cukup jauh dan membutuhkan waktu 2 hari, maka malamnya mereka menginap di motel. Julio yang masih belum tenang kalau paketnya belum sampai tujuan, berbeda dengan si kakek yang langsung delivery order 2 paket wumbo. Dan esoknya, perjalanan kembali dilanjutkan. Hingga sampailah paketan itu tiba dengan aman dan membuat Julio puas. El masih dipercaya untuk mengantar paket yang ke-9 ini dengan nilai lebih tinggi dan Julio tetap mengawalnya. Lagi-lagi, paket sampai tujuan dengan lancar. Lalu, El mendapat apresiasi karena telah memecahkan rekor dengan pengiriman sebanyak 282 kg atau senilai 6 juta dolar, yang membuat si bos sangat senang dan mengundang El untuk ke markasnya di Meksiko dan langsung bertemu dengan Laton. Hey, Mr. Laton. Yes, how are you? Malamnya diadakan pesta untuk keberhasilan El. Dan El diberi hadiah 2 paket bumbu rasa Meksiko. Aduh, tobat. Di Amerika, Louis memberi informasi baru dengan menunjukkan catatan manifest anggota kartel bahwa ada kurir baru dengan kode kakek yang dalam 3 bulan ini telah mengirim total hampir 500 kg kokain. Lalu Bud menemui kepala polisi dan menjelaskan bahwa dia telah mendapatkan titik terang dengan kode kakek bertruk hitam serta rute yang selama ini dilaluinya. Dan Bud meminta izin untuk melakukan penyadapan dan penyergapan. Setelah El pulang ke Amerika Serikat, terjadi pemberontakan di markas kartel dengan dibunuhnya Laton oleh kelompok Gustavo. Otomatis Gustavo naik dan menjadi bos. Menurutnya, Laton layak dibunuh karena sudah lembek dan membahayakan para anggota kartel. Lalu memanggil Julio dan memberi satu aturan penting, yaitu tidak ada keterlambatan dalam pengiriman. Beberapa hari kemudian, saat akan mengambil paket, El dihadang Julio bersama 2 anggota baru. Dan diajak ke sebuah hutan untuk diberitahu bahwa ada bos baru dengan peraturan baru. Tidak ada keterlambatan atau akan menjadi mayat seperti ini. Lalu El disuruh kembali dan mengambil paketan yang sudah menunggunya di Texas. Seperti biasa, mobil masuk, sedikit chit-chat, dan gas. Akan tetapi di tengah perjalanan, Ginny menghubunginya dan memberitahu bahwa Mary sedang sakit kanker stadium akhir dan sekarat. El yang kebingungan, di sisi lain dia harus menyelesaikan tugasnya, atau sebaliknya, ada mantan istrinya yang sekarat
dan cucunya memintanya untuk pulang. Dengan konsekuensi, dia akan dibunuh. Elle pun memutuskan untuk pulang, meskipun sudah tahu resikonya. Dan inilah waktu yang tepat untuk menebus semua kesalahannya, karena di masa lalu sering menelantarkan keluarganya. Seminggu sudah Elle menemani Mary, hingga suatu malam Mary menyerah dan meninggal. The light that she carried through in her soul, even at the end of her days. Setelah acara pemakaman istrinya selesai, Elle memutuskan untuk melanjutkan mengantar paketnya. Ketika saat akan masuk ke stasiun gas, Elle disergap oleh dua anggota baru itu, lalu memberitahu bahwa selama menghilang beberapa hari ini karena istrinya telah meninggal. Elle yang sadar akan kesalahannya, menerima dan siap untuk dieksekusi. Kemudian si botak menghubungi Gustavo, dan Gustavo menyuruhnya agar menyelesaikan pengiriman dan bunuh ketika paket telah sampai. Bud dan Vino yang telah menyadap komunikasi mereka, serta telah melacak posisinya, langsung bergerak menuju lokasi dan melakukan pengejaran yang juga dibantu melalui jalur udara. Elle yang tahu telah dikejar dan diburu oleh pihak polisian hanya bisa pasrah. Karena baginya daripada mati di tangan kartel, lebih baik dimasukkan ke dalam penjara. Dan akhirnya Pak tua ini telah ditangkap. Kasihan juga nih kakek. Di persidangan, saat pengacara sedang memberikan pembelaan untuknya, tiba-tiba Elle mengatakan, dia mengaku dan bersalah sepenuhnya. Dia merasa bersalah untuk dirinya sendiri, serta bersalah telah menyia-nyiakan waktu yang hilang bagi keluarganya. Anak dan cucunya, serta semua orang yang hadir di sana terkejut. Maka hakim langsung memberi putusan dan akan memasukkan Elle ke penjara federal. Review akhir dari film ini adalah Elle yang telah masuk ke penjara lalu menghabiskan waktu dengan berkebun bunga lili. Karena saat melihat bunga lili, Elle merasa Mary sedang menemaninya.